Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke kawan, kita sekarang mau ngebahas tentang PC rakitan lagi bro, dengan tampilan cukup gagah yang memiliki basic warna hitam dan dihiasi oleh warna lampu pink kayak gini. Mantep. Kalau warnanya black sama pink ini saya ingatnya Lisa. Kalau ngomongin soal PC ini adalah milik oleh seorang konsumen kami yang memiliki budget itu sebenarnya 20 juta. Tapi pas kita rakit, total PC ini hanya menghabiskan di angka 18,9 juta. Safety lah 1.100.000. Kalau ngomongin soal kebutuhan, sebelum kita ngerakit PC, kita intens untuk komunikasinya. Mulai dari budgetnya beliau maksimal berapa, terus kebutuhannya untuk apa, dan konsep yang akan dibuild pada PC-nya itu seperti apa, biar nanti kalau menggunakan bener-bener puas dan hasilnya bener-bener jos untuk performnya. Nah, beliau bilang itu budgetnya sebenarnya under 20 juta, mentoknya 20 nggak ada masalah. Terus kalau untuk softwarenya, beliau lebih sering berkutat sama pakai Adobe Premiere, terus pakai Adobe After Effects, dan ada juga beliau ngedit foto pakai Lightroom sama Photoshop, Corel, dan lain-lain. Dan kalau cari hiburan, beliau lebih spesifik ini ngasih tahu sama kami untuk main gamenya adalah untuk main game FPS. Nah, akhirnya kita milih itu komponen yang mulai dari prosesor, VGA, memori, dan kawan-kawannya. Kita akhirnya memutuskan untuk ngasih beliau rekomendasi dari AMD Ryzen seri 5600X karena menurut kami untuk varian prosesor ini masih benar-benar gahar bro. Selain harganya terjangkau, performanya ini nggak kalah dengan prosesor yang terbaru yang punyanya Intel. Ini kuncinya. Terus di sini untuk penunjangnya kita juga menggunakan motherboard dari merek MSI yang menggunakan soket AM4 dengan tipe X570A Pro Series yang memiliki form factor yaitu menggunakan tipe ATX, sehingga kalau dipasang di dalam casing, jenis motherboard ini akan tampilannya penuh dan gak kopong, kelihatan bolong alias aneh. Kalau kelihatan penuh kan kelihatan bener-bener wah ini solid banget. Terus dalamnya bener-bener padat dan komponennya itu memenuhi semua casing yang ada di dalam sini. Lanjut lagi, kita juga ngasih rekomendasi sama beliau bahwa untuk RAM-nya kita kasih yang langsung 16 GB karena kalau 8 GB itu nanti nanggung. Akhirnya ujung-ujungnya juga pasti upgrade. RAM-nya kita menggunakan merek Adata, tipenya XPG dengan seri D41 yang frekuensinya 3200 MHz. Masih bisa kita overclocking. Lanjut lagi, kalau untuk VGA-nya kita menggunakan seri Sapphire Pulse RX 6650 XT 8GB. Ini adalah VGA terbaru yang harganya udah cukup terjangkau di harga 7 jutaan. Tapi performanya ngajir. Nanti akan kita kasih tesnya sama kalian semua. Kalau penyimpanannya, kita di sini menggunakan penyimpanan dari merek SSD Samsung yang tipenya adalah 980 dengan kapasitas sebesar 500 GB. Sebenarnya kalau kita berbicara penyimpanan, menurut saya kalau untuk editing ini kurang 500 GB. Tapi kata beliau ini cukup, ini mas, karena saya juga memiliki hard disk eksternal sama SSD eksternal. Jadi nanti kalau kurang saya bisa nambah sendiri untuk penyimpanan sama PC ini. Karena kalau PC kan lebih enak bro, lebih gampang kalau kita ngatur penyimpanannya, lebih universal, beda sama laptop. Lanjut lagi, kita di sini kalau untuk konsumsi dayanya kita mempercayakan sama Thermaltake Light Power 650 Watt. Dengan PSU ini udah bisa mengakomodasi semua komponen-komponen yang ada di sini. Dan yang terakhir kita ngasih sentuhannya casingnya menggunakan digital yang serinya adalah N9. Selain tampilannya simple, menurut saya model casing kayak gini akan lebih awet dan tahan lama dan nggak gampang kotor. Yang pasti untuk liquid coolernya kita juga ngasih yang semerek biar selaras sama fan yang udah ada bawaan dari casing ini. Kita menggunakan liquid cooler dari merek DA, serinya adalah AIO 240 ARGB yang kalau udah dirakit tampilannya seperti ini. Yang jelas lampunya ini bisa kita setting sesuai keinginan teman-teman sekalian. Dan yang pasti harganya di angka 18,9 juta. Performnya habis ini akan saya ulas sama kalian. Nah oke kawan, setelah kita ngebahas tentang komponen yang ada di dalam sini, kita juga mau kasih edukasi sama teman-teman yang mau rakit PC. Biasanya kan ada passion namanya cowok, ngerakit itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah ini penting untuk kalian perhatikan. Untuk PC yang kita rakit kan biasanya umumnya ada fan-fannya seperti ini. Ini fan bukan cuma gimmick tampilannya bagus, tapi ada fungsinya bro. Fan-fan ini berfungsi untuk mendinginkan komponen yang ada di dalam sini yang memang mengeluarkan panas. Contohnya prosesor, VGA, memori, dan motherboardnya juga. Jadi dengan kita menggunakan fan-fan ini, kita harus mengetahui alur udara dingin yang masuk serta alur udara yang udah panas dan dibuang keluar, semacam exhaust yang ada di dalam laptop. Jadi kalau untuk PC ini, udara dinginnya itu masuk di bagian kiri dan kanan di bagian sini. Kan kalau ini kita tutup, ada lubang untuk nyedot udara dinginnya dari sisi kiri dan kanan. Ini untuk nyedotnya. Kalau untuk mengeluarkan udara panas yang ada di sini, ini ada 2 buah di bagian atas sama 1 buah di bagian belakang.
Karena di dalam sini terdapat VGA yang otomatis mengeluarkan panas, ada juga prosesor dan komponen yang lain. Ini penting untuk didinginkan oleh kipas-kipas yang udah ada di sini. Jadi intinya kalau kita mau rakit, jangan cuma tampilan aja, tapi dilihat fungsinya juga, biar nanti komponen yang sudah ada di dalam PC kalian bisa awet dan tahan lama. Lanjut lagi, kalau untuk masalah kabel manajemen itu sebenarnya simple, tapi juga penting buat diperhatikan sama kawan-kawan. Yang bertujuan adalah kalau kalian merakit, kabel manajemen itu adalah fungsinya biar nanti kalau ada permasalahan kalian lebih mudah untuk mengatasi dan peletakannya lebih rapi, biar nggak semrawut. Biasanya umumnya kalau orang rakit itu, guys, pokoknya belakangnya nggak kelihatan, ditutup, ya udah beres, ya nggak gitu juga. Tapi yang jelas prosesor dan VGA yang ada di sini kita akan tes bro secara benchmark performanya, untuk tes gaming, untuk tes benchmark dan tes render, biar nanti kalau teman-teman beli yang seperti ini bisa kira-kira wah ini kebutuhannya cocok ini sama budget saya, atau mungkin kalian bisa mengotak-atik speknya, terserah kalian. Yang pasti dengan VGA terbaru ini kita juga akan menyimpulkan nanti di akhir kesimpulan bahwa menggunakan varian VGA yang 8 GB harga 7 jutaan ini udah bisa mengcover semua kebutuhan gaming AAA kalian. Yang jelas disimak seperti untuk pengetesan benchmarknya kawan. Di sini kita bisa simpulkan kalau kita setelah melihat ulasan benchmark dari prosesor Ryzen 5600X serta VGA Sapphire Pulse RX 6050 ini udah benar-benar mentokanan bro untuk kebutuhan gaming. Lah kalau untuk kebutuhan yang berat-berat, contohnya kayak render video ataupun kalian buat software sipil ataupun untuk animasi 3D, ini juga udah sangat lumayan sekali. Dan kalau kita lihat secara situasi, untuk harga komponen sekarang udah pada turun semua. Ini buat teman-teman yang mau rakit PC, waktunya timingnya pas bro. Jadi kalau untuk masalah spek bisa kalian custom sendiri, tapi masalah budget ya kembali lagi soal rezeki masing-masing. Jadi intinya segera rakit mumpung harganya lagi murah. Ya wis, mungkin aja sih bro informasinya, semoga bermanfaat dan see you next time next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jas. Oke.